Kita ber-NO, ya Allah Gusti, ber-NO. Kita ber-NO dengan cara rebutan jabatan di NO. Kampanye lobby sana lobby sini, ini khidmat apa ya? Khidmat apa ya? Kita tidak punya makom untuk membuat amal sendiri. Kata Hadratus Syekh Kiai Maimun Dubair, gimana mungkin? Tidak mungkin. Makanya ketika kalau pada awal-awal dulu saya ada kalimat menghidupkan Gus Dur, fotonya ada di situ. Itu maknanya itu tabarruk. Kita terpeleset begini begitu apa boleh buat. Ya. Saya aja banyak keplesetnya. Apalagi Samsul. Ya itu terjadi, gimana lagi kita ini. Mutu kita cuma segini, ini mau gimana gitu. Mutu kita cuma segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya muliakan Kiai Zaki Mubarak, Mustasyar Besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Kiai Nurul Yakin Ishaq, Khatib Suriah PBNU, yang menjadi penanggung jawab dari acara peringatan Harlah ke-103 Nahdlatul Ulama pada hari ini, dimulai dari khutbah Quran sejak tadi pagi sampai dengan majelis istighosah pada malam hari ini. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Amin Said Husni, tidak usah saya sebutkan jabatannya supaya tidak dijadikan alasan orang untuk membuat-buat masalah. Dan tidak perlu para jajaran, para pengurus PBNU yang hadir, ya, para ketua, para wakil sekjen, alhamdulillah, syukurillah. Saya muliakan Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Kiai Muhyiddin Ishaq, abangnya Kiai Nurul Yakin Ishaq, tapi lain bapak lain ibu, Kiai Luqman Hakim Hamid, Khatib Suriah. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris PBNU DKI Samsul Ma'arif, alhamdulillah tidak berani tidak datang. Teman-teman, para kiai, bapak sekalian, teman-teman, ibu-ibu muslimat, fatayat, insyaallah, kopri yang masih lowong berapa persen kopri ini? Ansor, Pagar Nusa, Masya Allah. Ini PCNU kelihatan lengkap juga. Ini ada Jakarta Utara, Jakarta Barat, ada Depok, Bogor, Bekasi, Masya Allah. Jabodetabek lengkap, alhamdulillah. Para pengurus lembaga juga. Pak Nurul Yakin tadi menyebut ini lebih dari 500. Saya bilang jangan-jangan lebih dari 3000. Sepertinya sampai ke Jalan Salimba sana ada hadirinnya. Masya Allah. Alhamdulillah, kita semua ada di sini karena kita mencintai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena kita berkhidmah, ingin berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya lihat wajah-wajah ini semuanya adalah wajah-wajah yang punya semangat khidmah, wajah-wajah yang ber-NU untuk berkhidmah, bukan untuk mencari backing jabatan, bukan untuk mencari rekomendasi atau kesempatan-kesempatan ini itu, ya. Saya kira kalau kayak Samsul ini kesini kalau cari backing jabatan, saya kira tidak mungkin, karena dia tahu nggak akan dapat di sini. Jadi yakin saya dia kesini ini karena semangat untuk khidmah dan kecintaan kepada Jam'iyah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah saya kira roh khidmah, roh tabarruk pada Jamiah Nahdlatul Ulama ini yang akan terus menghidupi jamiah ini apapun yang terjadi selama-lamanya, insya Allah. Insya Allah. Para kiai, bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin hadirat yang saya hormati, malam ini kita memperingati hari ulang tahun ke-103 dengan istighosah ini. Ya, nah kita ya sebetulnya menurut keputusan muktamar ke 31 di 30 atau 31 di Makassar 32 Makassar ya, keputusan muktamar ke 32 di Makassar tahun 2010 bahwa hari ulang tahun Nahdlatul Ulama dihitung mengikuti kalender Hijriah. Jadi saat ini kita sudah memperingati harlah ke-103. Tapi ya, untuk memudahkan masyarakat umum, apalagi masyarakat internasional yang mungkin lebih akrab dengan kalender Masehi, kita juga akan menyelenggarakan selamatan 100 tahun Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi, insya Allah nanti pada tanggal 31 Januari, karena Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 bertepatan dengan 31 Januari 1926. Di 31 Januari 2026 genap 100 tahun menurut kalender Masehi. Kita insya Allah akan selenggarakan selamatan juga. Ya, mudah-mudahan bisa cukup besar, walaupun tidak sebesar peringatan 1 abad tahun 1444 yang lalu di Sidoarjo, yang dihadiri mungkin sampai 4 juta orang pada waktu itu. Insya Allah nanti kita akan selenggarakan selamatan itu di Gelora Bung Karno, insya Allah. Ya, saya tidak usah ngomong panjang-panjang soalnya nanti supaya nggak dijadikan alasan masalah lagi, pokoknya gitu aja ya. Nah, dan itu nanti akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita mulai dengan khutbah Quran dan istighosah pada hari ini. Tapi nanti sudah ini kita juga akan selenggarakan satu forum halaqah nasional yang akan menjadi forum uji publik. Forum uji publik untuk apa? Untuk konsep roadmap 25 tahun Nahdlatul Ulama ke depan. Ya, alhamdulillah PBNU sudah menyelesaikan draft roadmap 25 tahun ke depan. Jadi dari 2027 sampai 2052. Roadmap 2027 sampai 2052. Draft roadmap ini nanti akan kita bawa ke Munas dan Kombes untuk didiskusikan dan disempurnakan. Nah, pada akhirnya nanti akan kita bawa ke Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama untuk dijadikan sebagai keputusan Muktamar, insya Allah. Nah, tapi sebelum itu kita akan selenggarakan halaqah uji publik supaya para pakar, para intelektual, para ulama memeriksa draft roadmap ini, memberikan masukan-masukan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, mungkin mengoreksi kesalahan-kesalahannya dan lain sebagainya. Kita akan lakukan itu insya Allah sebagai rangkaian dari peringatan 100 tahun hari lahir Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi ini. Kita juga akan bagian dari ini, kita akan melaksanakan peluncuran kerjasama internasional untuk membangun pusat jaringan keuangan syariah global. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah entitas internasional, perusahaan dan entitas bisnis internasional
untuk membangun, untuk menginisiasi suatu bangunan bisnis di Indonesia ini atas nama Nahdlatul Ulama yang nantinya kita canangkan akan menjadi pusat dari jaringan keuangan syariah global untuk seluruh dunia. Ya, tentu nanti akan meliputi perbankan, asuransi atau takaful, reksadana, ya, atau aset manajemen dan lain sebagainya. Tapi global, kita sudah mendapatkan kontak dari jaringan-jaringan yang sangat kredibel dan kuat dari Timur Tengah seperti dari Emirat, dari Saudi, Bahrain, Qatar, ya, tapi juga dari negara-negara Asia lainnya seperti Taiwan, Singapura, ya, dan lain sebagainya, Cina, termasuk juga nanti akan merambah sampai ke wilayah atau kawasan di barat seperti Eropa, Amerika, Australia dan lain sebagainya. Kontak-kontaknya sudah ada, kita tinggal membuat desain dari jaringan itu untuk dipusatkan di Indonesia atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari mata air yang muncul ketika tongkat Musa dipukulkan ke atas batu. Ya, tadi sore saya membacakan salah satu isyarah wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Tongkat Musa itu ketika Nabi Musa memohon supaya dikaruniai air untuk kaumnya, Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke atas batu. Dari situ muncullah 12 mata air, dan setiap orang, setiap kelompok mendapatkan jatah dari 12 mata air itu, dipersilakan untuk menikmati rezeki Allah asalkan tidak nekat membuat kerusakan di atas bumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar ini salah satu aja dari sekian banyak ikhtiar-ikhtiar yang nanti insya Allah akan menggambarkan infijarul uyun, terbitnya mata air untuk warga Nahdlatul Ulama, untuk bangsa Indonesia, untuk kemanusiaan seluruhnya. Amin Allahumma amin. Nah, PBNU sudah memikirkan logo untuk peringatan 100 tahun itu. Nah, itu sudah dipasang itu logonya. Jadi 100 tahun Masehi, ada tulisan Masehi di situ, dan ada keterangan di bawahnya itu 103 Hijriah. Ya, tagline-nya adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Ini tagline yang disepakati dalam rapat gabungan pada bulan Agustus 2025 yang lalu. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Saya sudah pernah mengelaborasi tagline ini pada beberapa kesempatan, ya. Mungkin bisa saya istisarkan sedikit, ya. Nahdlatul Ulama itu didirikan dengan visi membangun peradaban. Pada waktu peringatan 100 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama pada tahun 1444 yang lalu, ini sudah kita diskusikan di mana-mana tentang visi membangun peradaban. Sebagai visi didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya PBNU periode ini memulai dengan tagline merawat jagat, membangun peradaban. Karena kita memahami bahwa Jam'iyah ini didirikan dengan visi untuk membangun peradaban. Itu berarti bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja, bukan hanya untuk kaum mukminin saja, tapi untuk seluruh kemanusiaan, untuk seluruh umat
manusia. Nah, perjuangan untuk membangun peradaban itu harus ada kubunya, harus ada basisnya. Itulah sebabnya pertama-tama yang dilakukan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama adalah bergabung dengan pergerakan-pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena butuh markas perjuangan. Perjuangan itu tidak bisa didirikan, tidak bisa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sendirian, harus bersama-sama dengan berbagai elemen yang lain dan harus ada markasnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah markas, adalah kubu dari perjuangan membangun peradaban, dan itu persis dituangkan di dalam dokumen yang menjadi dasar negara kita, yang dapat kita pahami sebagai mandat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini jelas sekali bahwa Indonesia ini didirikan dengan cita-cita untuk kemaslahatan segala bangsa, untuk kemaslahatan segala bangsa, bukan cuma orang Betawi saja, bukan cuma Sunda, Jawa, Batak, Bugis dan lain-lain saja yang menjadi bagian dari Indonesia, tapi untuk segala bangsa. Jadi lagi-lagi persis Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan dengan visi membangun peradaban, dan yang dituju adalah peradaban yang mulia. Nah, maka kita semua harus menghidupkan di dalam pikiran dan hati kita cita-cita tentang peradaban yang mulia ini, bahwa kita ingin perjuangkan peradaban yang mulia untuk seluruh umat manusia. Tapi sebelum itu tentu kita ini harus terlebih dahulu menjadi satu kubu yang kuat, menjadi barisan perjuangan yang kuat, dan tidak ada pilihan untuk menjadi barisan perjuangan yang kuat selain bahwa kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Dan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sejak awal sudah mengingatkan kita tentang prinsip ini, ketika beliau mengatakan fadkhuluha bil mahabbati wal widad, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini dengan mahabbah, dengan rasa cinta, wal widad, dan kasih sayang. Kalau sudah mau masuk Jamiah ini harus bisa saling menyayangi dengan sesama jamaah, harus bisa saling mencintai dengan sesama jamaah. Kalau tidak bisa, pergi saja, nggak usah ikut NU. Kalau ikut NU harus siap untuk saling menyayangi, karena perintahnya Hadratus Syekh fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Kalau tidak mau rukun, pergi. Bil ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan menyambungkan bukan hanya jasad-jasad tapi juga roh-roh kita, roh-roh kita yang bersambung. Bapak Ibu para kiai, para hadirin sekalian yang saya hormati ya, 22 Oktober rapat Hofdestur Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Hofdestur itu PBNU dulu, itu bahasa Belandanya Hofdestur, menghasilkan resolusi jihad. Siang hari pada waktu itu laskar-laskar sudah menunggu di berbagai tempat. Ada laskar yang menunggu di Bandung, ada laskar yang menunggu di Banten, ada laskar yang menunggu di Cirebon. Begitu hasil rapat siang itu di Tebuireng,
keputusannya adalah resolusi jihad. Sore itu juga laskar-laskar berangkat dari tempat berkumpul mereka masing-masing. Tahun ini 22 Oktober 1945. HP-nya Samsul itu keluaran tahun berapa ya? Waktu itu belum ada Digdaya, Pak Amin. Belum ada platform digital. Siang menjelang asar keluar keputusan rapat, sore pada asar laskar-laskar berangkat dari tempat-tempat yang jauh. Dengan cara apa beliau-beliau berkomunikasi? Dengan cara apa beliau-beliau berkomunikasi? Kemarin di Tebireng saya mendengar riwayat bahwa Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim As'ad itu menyimpan gentong. Gentong tahu ya? Gentong tempat air itu di dapurnya, di dapur rumahnya. Ya. Nah, beliau itu kalau butuh apa-apa itu beliau apa namanya? Beliau bicara di mulut gentong itu. Jadi misalnya butuh besok pagi kumpul untuk rapat, itu beliau bicara itu. Mending rapat jam 10. Bicara di gentong itu. Dan besoknya semua orang kumpul jam 10. Itu gentongnya Hadratus Syekh. Kemarin Pak Amin ikut mendengar riwayat itu lalu menanyakan, itu masih ada nggak gentongnya? Kenapa? Karena beliau berpikir kalau masih ada mau diinstal di Digdaya NU itu gentongnya. Jadi Digdaya gentong. Waktu itu bisa. Tentu bukan hanya karena gentongnya yang keramat, tapi karena orang-orang yang terlibat di dalam Nahdlatul Ulama tersambung satu sama lain roh-roh mereka. Ini persis seperti syair yang digubah oleh Hadratus Syekh sendiri. Nahnul laduna baini wa bainakum fil mahabbati nisbatun masturatun fi sirri hadzal alam. Nahnul laduna tahababat arwahuna min qabli khalqillahi tinata adam. Di antara aku dan kalian semua, wahai Nahdiyin, wahai Nahdiyun, ada ikatan cinta yang menjadi rahasia yang tersembunyi di balik rahasia alam. Kita semua ini adalah orang-orang yang roh-roh kita sudah saling mencinta sejak sebelum Allah menciptakan lempungnya Adam. Lempung Nabi Adam itu dibikin dari lempung. Lempungnya saja belum dibikin, apalagi Adamnya. Tapi roh-roh kita semua sudah saling mencinta. Itu sebabnya kita semua bergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mari kita hidupkan sambungan roh-roh di antara kita. Dan tidak ada cara untuk bisa menyambungkan roh itu kecuali kita membersihkan niat kita di dalam berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu para kiai, hadirin wal hadirat yang saya hormati, mari kita syukuri bersama-sama kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk ikut bertabaruk kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kita ini sudah manusia-manusia zaman akhir. Mutu kita sudah gak karu-karuan ini. Itulah sebabnya saya mendapat wasiat, saya anggap sebagai wasiat dari junjungan saya, guru saya, kiai saya, Hadratus Syekh Allah yarham Kiai Maimun Zubair. Beliau mengatakan kepada saya bahwa kita ini tidak punya makom untuk membuat amal sendiri, karena amal kita ini tidak karu-karuan, tidak karu-karuan, mutunya itu tidak jelas. Ya, dulu itu ada riwayat Sayyidina Ali itu kalau sudah sholat, apapun yang terjadi beliau tidak bisa merasakan, karena begitu masuk ke dalam sholat. Ada riwayat beliau pernah tertancap panah dan beliau katakan, aku mau sholat, nanti di tengah sholat tolong cabut panahnya. Karena ketika beliau sholat itu beliau sudah tidak merasakan apa-apa, juga dicabut panahnya pun tidak merasa. Itu mutu sholatnya.
Nah Samsul ini sholat yang diingat apa? Sholat kita ini, kita waktu sholat ibu, ingat apa kita sholat ini? Sudah bacaannya apa nggak paham, yang diingat juga apa? Puasa kita itu puasa cap apa? Cuma lapar aja. Ya. Masih gibah nggak keruan, nggak gibah pakai mulut, gibah pakai jempolan. Itu di HP itu, medsos itu. Amal kita ini amal cap apa? Sedekah pakai minta dipoto segala. Benar, kita ber-NO, ya Allah Gusti, ber-NO. Kita ber-NO dengan cara rebutan jabatan di NO. Kampanye lobby sana lobby sini, ini macam apa ini? Macam apa ini? Kita tidak punya makom untuk membuat amal sendiri. Kata Hadratus Syekh Kiai Maimun Jubair, pangkat kita, makom kita adalah bertabarruk kepada amalnya para pendahulu. Kita tidak bisa membayangkan diri kita bisa beramal khidmah seperti insyaallah Kiai Ali Maksum, beramal khidmah seperti Kiai Bisri Sansuri, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, apalagi Hadratus Syekh Muhammad Hashim. Tidak mungkin. Kita tidak punya pangkat untuk beramal seperti beliau-beliau. Yang bisa kita lakukan adalah tabarruk kepada amal beliau-beliau dengan cara ya meniru-niru sebisa-bisanya. Tidak mungkin kita misalnya punya pangkat untuk membuat amal khidmah seperti Kiai Abdurrahman Wahid misalnya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Makanya kalau pada awal-awal dulu saya ada kalimat menghidupkan Gus Dur, fotonya ada di situ. Itu maknanya itu tabarruk. Bukan benar-benar meniru Gus Dur, itu tidak bisa. Gimana caranya? Tidak mungkin. Bertabarruk kepada Gus Dur itu sebetulnya makna yang sejati. Nah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih mendapat kesempatan untuk bertabarruk di dalam jamiah ini. Mari kita semua niatkan bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita, teriring doa semoga kita ini bisa menjadi rantai sambungan dari silsilah barokah para muassis 1 abad yang lalu sampai dengan generasi-generasi yang akan datang ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Demikian saya kira Bapak Ibu, para kiai, para hadirin sekalian, sekali lagi mudah-mudahan semua niat baik kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal lagi saya mohon maaf, saya lupa. Apapun yang terjadi dengan jamiah ini, jangan pernah berkecil hati akan barokahnya. Jangan pernah berkecil hati akan apapun yang terjadi. Mungkin kita menjadi pengurus ini melakukan kesalahan-kesalahan, apa boleh buat? Kita terpeleset begini begitu, apa boleh buat? Ya. Saya aja banyak keplesetnya, apalagi Samsul. Apalagi yang lain. Ya itu terjadi, gimana lagi? Kita ini mutu kita cuma segini, ini mau gimana gitu. Mutu kita cuma segini. Mutu kita ini coba segini, gimana? Tapi apapun yang terjadi, mari yang penting kita niat bertabarruk dan jangan sampai berkecil hati akan barokahnya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai berkurang harapan kita akan barokahnya Nahdlatul Ulama. Kita sudah diajarkan bahwa kita ini tidak bisa mengandalkan amal kita. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la yadkhulu ahadun, la yadkhul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya itu tidak ada. Kata Kanjeng Nabi. Tidak ada orang masuk surga karena
Sampai sahabat lalu bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun panjenengan sendiri Rasulullah tidak bisa masuk surga karena amal panjenengan. Beliau jawab, wala ana, bahkan saya tidak bisa masuk surga karena amalku sendiri. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa maghfiratihi, kecuali bahwa Allah melimpahkan kepadaku rahmah dan ampunannya. Maka ya kita beramal itu adalah ikhtiar kita, tapi amal bukan andalan kita. Andalan kita adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang terjadi jangan sampai berkurang pengharapan, karena seorang mukmin yang baik adalah seorang yang lebih mengandalkan pengharapannya kepada Allah ketimbang amalnya sendiri. Mengandalkan amal sendiri itu justru bahaya, bisa riak, bisa ujub, bisa tidak karu-karuan kalau mengandalkan amalnya sendiri. Maka itu bagi para ulama sholihin, mengandalkan amal itu dianggap tercela. Jangan mengandalkan amal, berharaplah kepada rahmah Allah. Sampai-sampai sebagai salah satu ungkapan yang mencegah kita mengandalkan amal kita sendiri, itu Syekh Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam, di dalam makolahnya yang pertama beliau mengatakan, min alamatil i'timadi bil amal nuqsanur roja inda wujudiz zalam. Kita ini tidak boleh mengandalkan amal. Nah, kalau kita tidak mengandalkan amal, kita harus menghidupkan harapan kepada Allah, dan jangan sampai berkurang dalam keadaan apapun. Kalau ada orang harapannya kepada Allah berkurang hanya karena dia terpeleset, berarti dia masih mengandalkan amal. Apapun yang terjadi di dalam dinamika organisasi ini, mari kita jaga jangan sampai berkurang pengharapan kita akan barokahnya Nahdlatul Ulama. Semoga kita semua memang pantas untuk ikut mendapatkan barokah dari jamiah ini. Semoga kita semua pantas untuk menjadi khodim-khodim, pengkhidmat jamiah Nahdlatul Ulama. Semoga kita semua pantas untuk diakui sebagai santri-santrinya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, sehingga kita berhak atas doanya. Semoga kita dengan anak cucu kita dikaruniai husnul khotimah. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.